maju dulu nanti ya. Standby semua.
Gitu kan? Nah, ya. Silent semua. Setelah bumper baru dimulai. Nanti dilihat monitor. Om Swastiastu. Halo pemirsa di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio. Apa kabarnya hari ini? Baik. Wah, semoga semua selalu dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat ya. Karena senang sekali kali ini berjumpa bersama Tri Paramita dan Ayu Devi. tentunya dalam acara spesial kami dan juga acara yang perdana. Apalagi kalau bukan acara Triwikrama. Sebuah acara yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Tari dalam membedah akar, membangun keselarasan dan mengabdi pada seni. Wah, benar sekali ya, Dev. Apalagi nih ya, kalau misalkan di situasi pandemi, Nah, Kak Mita, walaupun pandemi saat ini sekarang, kita harus tetap mentaati protokol kesehatan agar kita sehat semuanya. benar sekali. Dan jangan lupa juga untuk pemirsa di rumah dan teman-teman mungkin yang mau menyaksikan live acara ini langsung dari kanal YouTube Tari Art dan Pasar. Oke deh, nah dilanjut aja ya Dev ya, Boleh, supaya Kak Mita. nggak nunggu lama lagi. Dengan topik yang menarik hari ini, pasti pemirsa di rumah dan juga pemirsa yang di studio sudah pada penasaran. Kenapa ya kita ada properti tari di sini gitu ya? Kira-kira tari apa ya? Benar sekali, apalagi kita orang kuliah gitu ya, maksudnya kita kuliah di perguruan tinggi seni satu-satunya di Bali, Isi dan Pasar. Pasti dong tahu salah satu kesenian tradisi Bali, salah satunya tari legong. Nah, tari legong itu sebenarnya apa sih Dev ya? Karena dari pandangan orang mungkin banyak yang mengatakan tari legong ini sama pada tari umumnya. Gimana sih menurutnya Devi? Menurut Devi ya Kak Mita ya, tari legong itu mempunyai tata busana yang khas. Mulai dari properti yang digunakan oke. hingga ciri khas tarian dari gerak-geraknya itu berbeda dengan tarian yang lain Kak Mita. Nah, dan setaunya Mita juga nih ya Devi, dan katanya nih kalau di tari legong itu semua gerak dasar pada tari Bali itu tertuang pada tari legong. Benar nggak sih ya? Menarik banget Kak Mita. Oke deh, daripada penasaran, kali ini nih pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio kita akan mengupas tuntas dengan seputaran tari legong. Tunggu apa lagi Dev? Baik Kak Mita, udah gak sabar banget nih kita mengumumkan 3 narasumber kita kali ini. Yang pertama, Siapa aja tuh? ada Niketut Arini SST, yang kedua ada Ibu Dr. Ida Yuwimba Ruspawati SST MSN, yang ketiga ada Profesor Dr. Nima Derwasiti SST MSI. Benar sekali, dan kami juga turut mengundang ketiga narasumber yang telah diinformasikan tadi untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Karena kita akan berbincang-bincang dulu ya di sini. Mungkin teman-teman nanti bisa ikut berpartisipasi, bahkan bertanya di saat sesi tanya jawab nanti. Bener banget. Kak Mita, sebelum itu kita bisa geser dulu ke Oke samping. deh, silakan untuk ketiga narasumber kita pada kali ini. Tepuk tangan dong teman-teman yang ada di studio. Wah, cantik-cantik ya Dev hari ini. Om Swastiastu, Walaupun Ibu. sudah bertambah usia tapi tetap awet muda. Tetap anggun. Benar Kak Mita. sekali. Silakan untuk diarahkan Dev. Iya, Ibu Dayu. Ibu Ros. Inggih. Wah, rasanya
Bangga sekali ya bisa berdampingan dengan ketiga narasumber kita yang tentunya juga menjadi panutan untuk kita semua ya. Dan mungkin kita bisa duduk juga ya. Benar Kak Mita. Oke deh. Nah, sebelum kita ke narasumber nih ya, kita informasikan juga sekali untuk pemirsa di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio. Jangan lupa nanti kita juga bakal ada kuis, dan untuk pemirsa di rumah juga bisa mencantumkan komentarnya di kolom komentar yang sudah disediakan di kanal YouTube Tari Art Isi dan Pasar. Oke Kak Mita bisa lanjut kita ke Oke. acara segmen berikutnya. Lanjut aja deh. Oke. Iya. Kak Mita, sebelum itu kita lanjut dulu. Yang pertama kita akan berdiskusi dengan Ibu Arini. Benar sekali. Oke Ibu, silahkan. Kak Mita, Wah. mungkin Kak Mita ada yang bisa ditanyakan dulu kepada ibunya. Oke deh, ini sebelum kita beralih ke Ibu Arini ya, salah satu panutan dan merupakan maestro tari Bali yang kita tahu dari kecil. Jadi sekarang bangga sekali bisa berhadapan kembali dengan beliau. Jadi di sini juga pastinya akan menjelaskan dan juga memberikan teman-teman seputaran tentang tari legong, ilmu dan bahkan sejarahnya seperti apa sih awal mula tari legong itu gitu ya. Dan kita lanjut aja nih Bu Arini. Nah, Ibu kan Niki sudah bahkan dari kecil ya, artinya cinta yang namanya kesenian Bali kenten nggih. Sampun, sampun. Oke, dicek dulu. Oke. Sudah yang namanya kesenian tradisi Bali itu sudah melekat gitu ya Bu nggih di dalam hati. Nah, gimana sih awal mulanya kalau kita membahas kali ini tari legong dari Ibu sendiri? Seperti apa sejarah umum dari tari legong itu sendiri? Mungkin bisa bercerita supaya teman-teman juga tahu awal mulanya ada tari legong itu. Durus nih Kak Ibu. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Legong sebenarnya tari yang saya kenal paling pertama kali. Iya. Ya. Walaupun condongnya. Ya. Oke. Jadi saat itu saya sering menonton orang mengajar. Ya, dengar mengajar. dulu bagaimana. Terus lama-lama saya ingin ikut belajar. Setelah paham itu, setelah menari pertama senang sudah ya. Jadi ini sedikit kita menceritakan sejarahnya. Tari Ya. legong itu? Iya. Nah, di sejarah ini saya dapatkan saat kami membaca rontal di Pura Pejagan Agung. Itu ditulis di situ pada abad ke-18 gitu. Jadi sebelum Kebiar barangkali ya, ada di sana banyak kapal yang entah siapa yang menaruh di pura itu, dan sampai rajanya, Raja Sukawati itu ada yang paling tua menjadi raja, yang nomor 2 menjadi penyembuh, yang nomor 3 Dewa Madekarno itu yang suka semedi di Pura Pajokan Agung. Dan karena melihat kapal itu, beliau siapa yang menaruh ini, terus diminta bersemedi, itu melihat ada penari ada legong itu berpakaian seperti itu di dalam mimpinya. Nah, setelah dia pada malam itu mimpi, siangnya dia melihat semua, dilihat kapal-kapal togong-togong yang ada di sana, kok persis ada yang pakai begitu juga pakaiannya, ada pakai gelungan, ada yang pakai kampin dan macam-macam. Nah, terus sekarang dia merapatkan ininya keramanya itu, siapa yang bisa menciptakan membuat tarian dengan pakaian ini itu. Nah, waktu itu dipilih Gusti Raipret itu namanya, Dewa Ngakan Duaja, terus Gusti apa itu Dut Lacing itu namanya, 3 itu saya masih ingat ya. Itu disuruh menciptakan tari itu. Dan karena itu juga kapal itu dicoba memakai dulu
Jadi ditarikan dulu dengan tari legong metapel itu dulu. Itu gamelannya sudah kakan-kakan gambuh. Itu dia buka tapelnya, ada selendang dipakai ini seperti penutup ininya tapelnya. Itu berkembang menjadi kipas gitu. Nah, waktu itu sudah jadi legongnya, dipentaskan pertama kali setelah dia menari tanpa tapel, terus selesainya terakhirnya dia pakai tapel ini, seperti dia kerauhan ya. Terus pada waktu itu katanya juga ada di sebelah selatannya itu Gumi yang gerubung gitu. Terus dia menuding ke sana, harus pergi ke sana. Dan waktu itu juga disebarkan bunganya, itu orang-orang menjadi sembuh. Jadi legong itu pertama itu jadi penyembuh dulu ya, dan selanjutnya sampai sekarang masih juga ditarikan di Pajogan Agung setiap habis Saraswati itu hari Budanya itu pagar besi tetap selalu ditarikan di sana itu. Dan tahun 61 saya diajak ke sana sama Pak Panji. Saya baru kelas 2 di Kokar. Pertama kali saya melihat itu dan juga melihat condong yang apa saya pelajari gitu. Oh, datangnya condong itu dari Sukawati gitu. Terus saya pulang, besoknya itu saya tanya Pak Rindinya, Pak, kok tari legong condongnya Bapak tarikan itu ada di Pura Pajogan Agung, ditarikan setelah motopeng itu semua, terus ditarikan condong ini terakhir. Itu waktu itu saya kaget, kok condong yang saya bisa gitu pikirnya. Sampai di rumah tanya bahwa dia juga belajar di Sabe, itu datangnya dari Sabe itu. Jadi perkembangannya itu di sekitar Sukawati dulu sampai ke Pura Jurit di tempatnya paman saya belajar. Mengapa saya percaya benar bahwa itu penciptanya? Paman saya bercerita, Pak Wayan Rindi namanya, yang dulu waktu jadi legong angkatan ketiga di Pura Jurit, dia yang bercerita, Bapak man muruk kemo kalau nak ide betaro gina nikang betaro guru itu ya, karena dia hormat sekali. Dia sudah sakit, tinggalnya di Balai Dajo. Dia menarinya di pembelangan balainya itu sedikit 1 meter, menari bertiga, dia, Ibu Wayan Rindi, Ibu Sadri sama Ibu Cawan. Itu yang menari di sana. Oh, diperbaiki dari oleh guru yang menciptakan itu. Nah, sampai dia puas sekali dapat belajar di sana itu. Dia ceritakan sama saya, makanya oh sajan dan satuan. Jadi dari sejarah yang saya baca dan cerita paman saya itu memang begitu. Jadi ceritanya itu, sejarahnya itu datang dari Pajogan Agung. Tadinya tari sakral dikembangkan, dikeluarkan sampai ke desa-desa ya, jadinya berkembang jadinya. Kalau mereka tidak punya gamelan pelegongan, dia membuat hari itu, dia tidak boleh menamakan itu legong. Kadang-kadang disebutkan nandir, andir, leko, itu semua bentuknya seperti legong, tetapi gamelannya bukan gamelan pelegongan. Jadi betul-betul dia sangat taat bahwa legong itu gambarnya harus pelegongan, yang bentuknya ada kendi rambat, ya kan, apa yang alat itunya, alat iringannya. Nah di situ sampai itu berkembang di Denpasar itu saya karena saya dekat dengan Banjar itu, karena bapak saya juga ikut menabuh di sana itu. Saya menulis untuk Satria Muda dulu. Nah, jadi saya lebih lebih dalam dapat ini.
itu sekedar dulu ya. Artinya dari segi cerita nyatanya Ibu Arini sendiri kan tadi yang berasal awalnya dari Prayogan Agung, ya, Pajogan. Pajogan Agung. Oke. Dan ini juga karena banyaknya buku yang beredar yang mengisahkan tentang tari legong, berarti artinya berkaitan Bu Nggih, seperti yang Ibu artinya jelaskan tadi. Dengan awal mulanya tarian ini memang tari sakral, itu Bu Nggih. Dari awal memang sudah sakral atau memang dengan perjalanan yang seiring dengan adanya penari yang menarikan barulah muncul mungkin hal-hal yang sakral itu gitu Bu. Apa mungkin sudah dari awal tarian ini memang sudah sakral gitu Ya, ditanggapi oleh karena masyarakat? ditarikan setiap odalan Oke, ya, jadi dan setiap odalan ada menarikan upacara. ini. Jadi orang nonton tidak boleh berdiri, duduk semua di bawah. Dan walaupun gendingnya cuma gending itu saja, jadi beberapa tapel itu ditarikan saat itu sudah merupakan sedikit legong, sudah kelihatan legongnya, karena kan gambuh itu juga kakan-kakannya itu kan, itu ya, ada dari pengecetnya ada pengawaknya juga ada. Nah itu barangkali oleh pencipta selanjutnya yang di Sukawati itu, Dr. Cingprit dan Makan Dwajo itu, dikembangkan lagi menjadi legong seperti ada condongnya, ada ugar-ugar condongnya apa, harus ada kipok telu, harus ada sedakap. Jadi semua karena dia condong itu sifatnya tari lebih pesuruh gitulah. Waktu itu juga tidak langsung ada condong, legong dua saja dulu, terus menceritakan lasem. Perlu dia guanya, baru lagi tampil condongnya begitu. Ya, jadi menurut perkembangannya itu menurut kebutuhan. Dan sampai sekarang artinya masih berkembang dengan baik yang tadi Bu Nggih. Nah sebelum nih pemirsa di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio ya, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya dan juga nanti akan berlanjut dengan teknik dan metode pembelajaran tari legong dari Ibu Arininya langsung. Sebelum itu nih Mita juga mau tanya ya Dev ya, Ya, Kak mungkin Mita. tentang teori sedikit. Nah dari Ibu Prof. Rostiti mungkin nih Kingge, terkait bagaimana nih pandangan Ibu terkait dinamika tari legong itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk pemirsa di rumah biar tahu kan tadi Bu. Ya. Sudah aktif? Sampun aktif. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, Ibu Dayu, ya, adik-adik yang ada di studio maupun di rumah. Sedikit tentang dinamika. Belakangan ini memang banyak sekali kita lihat ya, teman-teman adik-adik ya, para koreografer itu terinspirasi menciptakan karya-karya baru yang berangkat dari tari legong. Itu sangat kita syukuri dan sangat baik sekali, karena tari legong ini merupakan tari klasik, di mana tari ini sebagaimana sudah dikemukakan oleh sepuh kita tadi, Ibu Arini, bahwa tari legong ini berawal dari tari penyembuhan terlebih dahulu, kemudian berkembang di masyarakat dan kini banyak menjadi sumber inspirasi dari garapan-garapan karya tari baru, baik itu tari lepas maupun drama tari dan seterusnya. Oke, dan itu terkait sedikit dinamika tentang tari legong gitu Bu ya, supaya pemirsa di rumah juga tahu. Wah, kayaknya tadi cukup tegang ya. Lumayan agak tegang karena ngeliat teman-teman di studio fokusnya ke satu titik aja gitu ya. Daripada kita tegang-tegang ya, dan pemirsa di rumah juga jangan lupa untuk tetap stay di kanal YouTube-nya Tari Art Isi Denpasar. Karena kali ini kita akan ada kuis dulu nih deh. Wow. Mengasah kemampuan atau mengingat kembali gitu ya tentang sepengetahuan teman-teman tentang tari legong. Apa aja tuh ya Fik kuisnya? Kak Mita, bentar dulu Oke ya. deh. Sebelum kita ke kuis, mending kita tanya dulu ke audiens yang ada yang di... mau ditanyain nggak Ada ya? yang mau ditanyain nggak? Sampai lupa nih mau nanya ke teman-teman yang ada di studio. Mungkin dari segi
yang kalian lihat tadi gitu dari Bu Arini dan juga seputaran dinamika dari Bu Prof Rostiti, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum nanti kita lemparkan kuis karena ada hadiah dari sponsor. Waduh, Menarik banget nih. ada yang mau ditanyakan teman-teman yang ada di studio, mungkin di kanal YouTube-nya Tari Art juga ya, bisa dicantumkan komentar pemirsa di sana yang menyaksikan siaran kali ini. Oke, mungkin dari teman-teman gimana? Oke, belum ada yang bertanya ya. Sepertinya masih ada Langsung Mayam, aja. Kak Mita. Oke deh, langsung aja nih, pasti gak sabaran gimana sih kuisnya yang bakal kita kasih ya ke teman-teman. Benar banget. Langsung aja deh. Kak Mita, aku izin berdiri. Oke, silahkan. Duduk di sini aja. Kak Mita, ini kuisnya menarik banget loh. Wah, pasti teman-teman Kuisnya udah itu penasaran. teka-teki. Ada apa aja tuh, Dev? Yang pertama, aku kasih 3 clue. Aku kasih clue yang pertama dulu. Beliau berasal dari Gianyar. Udah kebayang? Kenapa? Itu masih luas, Vi, karena mereka sendiri dari Gianyar, mungkin wah itu orang banyak dari Gianyar siapa masih aja luas, ya. kurang sempit. Kurang dispesifikkan Kurang lagi, sempit ya. Aku kasih clue yang kedua. Beliau adalah pendiri dari Sanggar Seni Sabesari. Ayo lo. Udah ada clue-nya lo, Kak Mita? Oke. Pendiri Sanggar Sabesari. Dilanjut aja Devi untuk clue selanjutnya. Lanjut? Oke, Lanjut atau aja. udah ada yang mau nebak belum? Mungkin sudah ada yang mulai terbayang ya dari clue-nya itu pendiri Sanggar Sabesari. Ayo Belum lo. terbayang juga. Mereka masih bisik-bisik sama teman-temannya Kak Mita. Oke, sudah ada yang Oke, angkat tangan dari silakan maju. narasumber. Ternyata ada juga ya yang sudah peka. Silahkan. Silakan maju. Ya, silakan maju. Ya, bisa menghadap ke layar. Ya. Di diulang Devi untuk clue-nya. Clue yang pertama, beliau berasal dari Gianyar. Dan yang kedua, beliau adalah pendiri dari Sanggar Seni Sanggar Seni Sabesari. Apakah sudah ada jawaban yang memutar-mutar? Kalau menurut saya sendiri, yaitu Bapak Anak Agung Rake Sabe. Gimana nih Kak Mita? Benar nggak ya? Benar nggak ya? Karena dari kata kuncinya ya pasti ya Dev ya, pendiri Sanggar Seni Sabesari, dan nama pendirinya itu benar sekali. Siapa Devi? Bisa diulang lagi? Bapak Anak Agung Rake Sabe. Berikan tepuk tangan buat temennya. Kalau boleh tahu kenalan dulu nih sama pemirsa di rumah, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Kadenisi Puspitasari. Oke. Saya proditari dari semester 2. Tepuk tangan untuk Proditari dong. Oke, Udah, bisa Kak Mita. kembali ke tempat dulu ya. Jangan kembali Oke, dulu. belum ada. Karena kita ada hadiah spesial nih. Oke, Karena dikasih dulu dia hadiahnya. udah jawab dengan benar, maka kita akan memberikan 2 voucher. Waduh, langsung dikasih vouchernya. Bentar, aku kenalin dulu sponsorship kita. Oke, Yang pasti pertama pada ada penasaran. dari Mahamuka Makeup Studio yang merupakan salah satu bagian dari UKM Proditari, dan yang kedua ada In Beauty Less. Kak Mita, kita kasih keduanya atau satu? Mungkin lagi beruntung ya. Ini bagiannya memang harus 2 atau satu-satu nih? Atau mungkin dikasih Mita aja satu gimana? Nggak boleh. Kita kasih Oke keduanya deh. aja. Oke deh, siap dikasih 2 voucher dari Selamat. Mahamuka Makeup dan juga Endless Beauty. Silakan kembali ke tempat. Wah, sudah mulai menyenangkan ya dengan Benar, Kak acara Mita. kita hari ini. Nah teman-teman, pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio, jangan kemana-mana karena masih ada perbincangan menarik lagi. Tapi kita jeda dulu setelah yang satu ini. Jangan terlalu jauh di sana. Bakso.
rumah saya. Mana kerjanya Bi? Ini kawasanku. Mana uang parkirnya 15.000 sini, Pak. Nah, yuk, thank you. Ini Pak, mohon bantuannya. Oh ya, bisa diatur. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu supaya lebih semangat. Semangat banget nih Kak Mita. Benar sekali. Nah Kak Mita, kita udah ada di sesi 2 nih. Ada apa lagi ya, Via? Pastinya ini akan lebih memanas dan pastinya akan lebih seru untuk perbincangan kita kali ini. Bener banget Kak Mita. Kak Mita bisa diperkenalkan? Oke, untuk narasumber kita yang kedua. Wah, di sini mungkin teman-teman yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah juga pasti udah tahu ya siapa narasumber kali ini. Tapi kita duduk dulu, Vi, sebelum Oke. kita menyiapkan narasumber untuk lanjut bincang-bincang. Wah, di sini pastinya berbangga sekali, lagi sekali bilang berbangga sekali, terus berbangga bisa berhadapan kembali dengan beliau ya, Vi. Silakan Vi, ada siapa nih narasumber kedua kita? Narasumber yang kedua kita ada Ibu Dr. Ida Ayu Wimbarus Pawati yang akan membawakan materi apa nih Kak Mita? Pastinya yang akan juga menjelaskan terkait bagaimana melestarikan dari legong itu sendiri, kemudian edukasinya di masyarakat generasi muda seperti apa gitu, Bung ya. Dan pastinya di sini kan kita sebagai generasi muda pasti memandang kalau kesenian tari legong itu wah ini kesenian tari yang legendaris nih, mungkin nggak pantas kita untuk lestarikan. Nah, mungkin dari sudut pandang seperti itu bagaimana nih menurut Ibu untuk memotivasi anak-anak muda supaya lebih semangat lagi belajar seni tari? Silakan Bu Dayu. Terima kasih atas waktunya membawa acara yang cantik-cantik, yang terhormat. Ini sesepuh kita, Ibu Arini, dan juga sekaligus guru saya dan orang tua saya, dan Ibu Profesor Ruwastiti yang saya hormati juga. Ini juga penerus dari penari juga dari SMKI Kokar dulu, juga saya juga Kokar dulu. Jadi lanjut ke ASTI sampai sekarang. Nah, berbicara masalah legong tadi sudah sangat menarik sekali dan adik-adik semua sudah tahu mengenai penjelasan tentang legong, cikal bakal legong, awal dari legong, munculnya legong. Nah itu dari fungsi tari, ya tadi sudah disinggung sedikit. Karena itu merupakan awal dari legong itu ritual. Nah dari ritual dari semedi saya juga dapatkan sejarah itu, lontar itu saya sudah sadur ke dalam bahasa Indonesia, dan kebetulan saya juga mengangkat legong itu, disertasi saya juga mengangkat tentang legong, dari pengembangan dari legong yang ada dari legong yang dari payogan itu sendiri. Nah kita sudah tahu bahwa begitu syarat sakral turunnya legong, masyarakat Bali sampai saat ini masih sangat menghormati dan melestarikan legong itu sendiri. Karena apa? Saya sendiri belajar tari, mencintai legong itu sejak kecil. Saya sudah tahu bahwa itu ya sekitar umur 5 tahun, 6 tahun itu saya sudah menonton tari legong.
Legong keraton sudah lengkap, ada condongnya. Waktu itu saya tonton Ibu Susilawati jadi condong. Nah, jadi saya sudah tahu itu legong seperti itu. Saya sudah bisa membayangkan, wah ini kok bagus sekali. Nah, saya tidak tahu apa itu legong seperti itu. Nah, jadi begitu saya masuk ke ranah pendidikan di SMA ya, Kokar waktu itu, saya sudah bertemu beliau. Ibu Arini, Ibu Susilawati yang dulu pernah menari legong, saya sudah dapatkan didikannya, binaannya dan terpaannya kepada legong. Itu luar biasa. Legong itu memang betul-betul kompleks. Gerakannya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ditata betul geraknya ya. Semua ada sumber-sumber geraknya nih jelas sekali begitu. Saya dapatkan dari beliau juga sering berdiskusi, tidak hanya di dunia pendidikan, artinya di ruang sekolah gitu, di ruang guru, di mana saya bertemu pasti saya bertanya tentang legong. Karena jiwa saya sudah legong sekali gitu. Saya cinta sekali dengan legong. Nah, mungkin sebelum lanjut nih Bung ya, artinya biar teman-teman yang di studio juga tahu gimana sih ya kalau gerakannya seperti apa, penuangannya dalam praktek itu seperti apa gitu, Fe? Benar Kak Mita. Nah, kita juga mungkin ibunya butuh satu peraga. Betul, boleh. Sebelum dilanjut nih Bung ya, kita lihat dulu gimana penuangannya kalau dalam prakteknya seperti apa gitu ya. Ya, sini dulu adik peraga. Saya mohon izin dulu Ibu, karena ini legong sudah ada pakemnya ya. Jadi ada struktur legong, sudah ada pengawet, pengawak, pengecet dan pekat. Itu sudah tidak boleh diganggu gugat. Jadi legong yang asli bentuknya, adik hadap sana ya. Bagaimana agam sesungguhnya yang legong dari awal sehingga sampai ada inovasinya, udah pengembangannya. Saya berbicara nanti pengembangan legong seperti apa ya. Tadi udah jelaskan pakem-pakem legong itu sudah sangat syarat. Misalkan adik agam legong, barangkali mungkin untuk peraga bisa menghadap ke layar kaca ya, bisa menghadap ke jadi kamera. ini tidak boleh, kipas ini tidak boleh, tidak ada, karena ini merupakan satu bagian penting dari legong. Bahkan saya bilang, maaf izin Ibu, bahkan ini sebagai bagian, sebagai ini perlengkapan tari, tidak boleh hilang. Kalau tidak ada kipas, tidak legong namanya. Mereka bagian dari tari. Karena mengapa ada bagian dari tari? Karena kipas ini mempunyai nama. Kalau ini namanya kepel, ya ini ngepel, ini ngepel, kemudian milutnya terkes, dan diputar pergelangan tangan, itu namanya ngeliput. Itu tidak boleh hilang ya. Apapun yang dikatakan bahwa legong itu tanpa kipas itu bukan legong namanya ya. Jadi agam, oleh agam kanan ya. Jadi mohon izin ini, nah ini jangan terlalu tinggi, ini agam. Kalau tanpa kipas, dia akan menarikan condong. Lalu lebih sempit lagi. Ini. Ya. Kalau sudah lihat, legong itu agak, jangan terlalu keras ketika kembali ke center, ke tengah. Setelah ke tengah. Halus lagi, setelah kalau condong, itu perbedaannya. Itu kalau dari agam condong maupun dari legong. Kemudian saya berbicara sekarang langsung ke pengembangan gerak. Tadi kan ada banyak sekali dari legong, sudah ada pengembangan ya, pengembangan dari sisi olah geraknya menggunakan tema ya, menggunakan tema. Kemudian kostum legong itu sudah bisa dikembangkan lagi, tetapi tidak boleh hilang. Ciri khasnya adalah di gelungan itu sendiri ada onggar, ada kipas, ada lama. Itu yang tidak boleh hilang. Pengembangannya dari sisi gerak agam misalkan,
Tadi kan agamnya yang pokok tadi yang aslinya seperti ini. Sekarang pengembangannya misalkan ini bisa dibawa ke samping, itu bisa. Kemudian lebih tinggi lagi. Terus kemudian misalkan agam kirinya, agam kiri bisa sini. Terus ini bisa di sini. Bisa. Itu bisa. Agam kirinya sini, agam kanannya seperti itu. Ya. Nah, dari misalnya lagi satu yang paling penting di sini untuk pengembangan legong, misalkan ada jalan, misalkan jalan yang gumpang, coba ngesar dulu, terus ada jalan, terus ketat dulu kakinya, ya, ada ini 1, 2, 3, 4, atau ada juga bilas dulu, lanjut 1, 2, 3, nah baru bisa gini. Itu dari langkah. Misalkan ada lagi dari kipas misalnya, net bilas ini dulu bisa, ini dengan kombinasi jalannya tadi, ini bisa dilanjutkan baru bilas. Dan yang kedua ya 1, 2, 3, 4, 5 jalan, bisa seperti itu ya. Nah, sumber gerak sekarang, sumber geraknya kalau meliput, sumber geraknya ada di mana? Apa di kipasnya? Apa di mana? Jadi orang tidak akan tahu di mana sumber geraknya. Adalah di pergelangan tangan. Ya, ini. Nah, ini. Bukan begini. Kalau ini biasa dipakai oleh joget. Ya, tadi pergaulan. Nah, ini dia akan menonjolkan gerak ada kipasnya saja. Tapi yang ditonjol dalam legong itu adalah bagaimana putaran kipas ini dengan pergelangan tangan. Ya. Kemudian melangkah tadi jalan itu di mana sumbernya? Sumbernya pertama adalah di perut. Perut dikempeskan, ya, perut dikempeskan sehingga jalan itu bisa ringan. Bisa bilas perut dikempeskan, dada dibusungkan. Nah, pinggul itu akibat dari langkah atau jalannya kaki melangkah. 1, 2, 3, 4, jalan 5, 6 belok 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekarang yang liput 8, 1. Nah, itu sumber geraknya ada di sini. Kalau sekarang ada yang di dalam legong, itu ada gerakan yang paling menonjol, itu adalah di pengawak. Ya, di pengawak itu adalah menarikan, itu memperlihatkan kelenturan tubuh, di mana akan diikat oleh gamelan itu sendiri, diikat oleh lantunan dengan kenang-kenang. Ya, ini misalkan dari pengawaknya mulai dengan ini, ya, nah ini agamnya sudah pasti, ya, agam kiri. Sekarang pundaknya itu agak panjang, yuk, ya, pengawaknya jangan tak hap itu 4 tidak boleh ditawar. Yang aslinya itu tidak boleh ditawar lagi. Sumber geraknya semua dari tubuh, dari
ujung rambut sampai ke kaki. Itu semua ada geraknya, ngeliput, ngekes, ngileknya, itu semua ada. Nah, kalau ini ada lagi gerakan tulang rusuk, dar, pak, du, dar, da, 1, 2, 3, 4. Nah, ini jangan punah. Itu sumbernya bukan punah, adalah di tulang rusuk. Izin bukan itu di tulang rusuk itu, ya. Jadi tulang rusuk ini, umpamanya ini, nah ini, dar, ini tulang rusuk ini diam. Itu dampak dari tulang rusuk digerakkan kiri kanan. Tak, 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 dar. Umpamanya kan pindah, kakinya harus bilas. Pak, dar. Nah, sekarang ngelukun, ini namanya ngelukun. Pak, kepalanya. Jangan seperti nengok jangan seperti ular kepalanya. Langsung langsung dorong ke depan, langsung tak 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 tak. Iya. Itu umpamanya itu ya. Baru ini umpamanya ada dilanjutkan dengan liput. Dan hop. Nah, ini nyerot lagi. Itu sama, diulang dengan perbedaan-perbedaan kipasnya panjang maupun dipendekkan. Ya, ngeliput. Ngeliput sumbernya sama dengan kaki. Dan ngeliput itu jangan sampai menutupi muka. Tidak. Kaki pilas, tayung, dorong dulu badannya, pindah agam. Pindah berat kaki ke kaki kiri, agam kiri. Ini dari sini dulu, buka. Ini mengikuti. Buka. Pak, kapak, pak, deng. Pindah. Sit, lagi. Londeng, dang, sit. Halo. Dah. Dorong kiri, langsung ngegas. Tuh, ya. Itu. Langkah lagi satu. Sereksek. Sumber sereksek ada di mana? Bagaimana lintasan sereksek? Lintasan sereksek tidak boleh lurus. Ya. Dia harus membuat setengah lingkaran. Nah, serekseknya adalah di tumit. Bukan tumit di ujung kaki. Tumit ini jadi gigi. Ya, hap. Yang satunya kalau gelegong ini tetap dengan posisi agam. Oh, kalau gelegong, kalau ini ya. Nah ini. Pindah. Oh nani nanti selingkaran. Oh iya. Itu ya. Itu sumber-sumbernya. Nah, kemudian ada lagi ngelok. Ngelok itu ada gerakan kepala. Itu ada 3 ya. Itu dari leher, ujung leher, dari atas dan leher, di leher sendiri, ya. Kepala dari mengikuti jarum jam, sumber dari sini. Kemudian yang kalau dia berdiri diam itu dagu. Kalau ini udah di ujung leher. Ini membuat angka 8 tidur. Ya. Nah, coba sekarang mengikuti jarum jam. Tek 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 tek. Sinan lintang ponang minang jing. Inang pong tak tak tak. Sip. Sekarang dari dagu. Tak 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 pom tak 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 jing. Tak 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 pom tak 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 jing. Sekarang dari ujungnya leher. 1, 2,
Iya, oke. Tepuk tangan dong sekali lagi buat pemirsa ya. Dan juga Ibu Dayu Wimba dan Praga bisa disilahkan ya kembali Terima ke kasih. tempat. Langsung aja untuk kali ini kita masih ada kuis lagi, Fis. Langsung aja Vi, ada kuisnya gimana aja nih kali ini? Kuis Baik. di segmen kedua. Segmen kedua, kuis apakah ini? Oke, langsung aja Vi dibacakan. Pada penasaran ya pastinya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu sumber gerak. Nah, kali ini aku pengen nanya nih. Gimana tuh? Tadi ada gerakan ngeliput kan? Siapa yang udah memperhatikan? Ya, Ngeliput. teman-teman ya yang sudah memperhatikan pasti tahu dong. Oke, pada angkat tangan semua. Lanjut Devi. Aku pengen nanya nih. Ngeliput itu sumber geraknya dari mana? Ada yang mau Ayo, jawab nggak? ayo. Oke, langsung Ini aja ke depan. Rebutan. Langsung aja ke Rebutan. depan yang mau hadiah. Oke, tepuk tangan dong. Oke, dikasih mic-nya. Sebelum itu bisa kenalan singkat dulu ya nama panggilannya aja biar pemirsa di rumah juga tahu. Perkenalkan, nama saya Putriana. Putriana. Mungkin bisa dijawab atau mau diulangi lagi? Sumber gerak dari ngeliput adalah dari pergelangan tangan. Dari pergelangan tangan. Gimana nih? tuh? Menurut Bagaimana Ibu? Ibu Dayu Wimba? Tepat sekali. Wah, pemirsa di rumah juga pasti pada gregetan ya, pada jawab juga. Ternyata memang benar sumber gerak dari ngeliput itu dari pergelangan tangan. Langsung aja kita kasih 2 voucher dari Mahamuka dan juga Endless Beauty. Yeay! Oke deh, bisa kembali ke tempat? Iya. Wah, nggak kerasa nih ya. Satu narasumber lagi nanti kita akan bincang-bincang lagi. Tapi sebelum itu, jangan kemana-mana, tetap di acara Tri Wikrama. Sungguh disayangkan, generasi milenial sekarang sangat ugal-ugalan. Dan yang paling meresahkan, banyak anak muda menjadi korban dari obat-obatan. Kita tidak akan bisa maju jika dari generasi ke generasi tidak bisa bersikap mandiri, tidak mau berkreasi, hanya ingin cepat saji. Sebaiknya generasi muda harus cerdas akan kreativitas, tidak malas untuk berusaha menjadi yang teratas, menjadi generasi yang tidak mudah lemah jika berada di posisi terendah, dan bertanggung jawab jika terjadi masalah. Mari, jadilah generasi yang unggul, tangguh, dan mandiri. Ini nani, jangan udah hati nih tidak gigi. Yang ke cicing ya nih, gini nah. Kopi apa nih? Kopi habis balik nomor mantap. Bakat kenahan, rasa nostalgia yang paling tigang. Kajingan yang asal rasayang, yang lunes atau ngugulin layang. Kopi ABC bubuk Bali, rasa matang khas kopi Bali. Kopi bubuk khas kopi Bali. Jadi udah mau tepuk tangan duluan, belum aja di announce dulu untuk kasih tepuk tangan, tapi luar biasa. Oke deh Devi, kita lanjut lagi ya bincang-bincang Oke, sama Kamita. narasumber terakhir kali ini. Udah terakhir aja nih Kamita. Wah, sebentar lagi udah harus berpisah ya. Oh Sedih my banget. God.
Oke deh, nah ini narasumber terakhir yang ada juga di depannya Mita. Narasumber Benar cantik. sekali, narasumber cantik semuanya awet muda dan tampil cantik pada hari ini. Sekali lagi mau tepuk tangannya dong untuk ketiga narasumber kita. Iya, dari Ibu Profesor Rastiti ya. Dan di sini juga pastinya masih tentang tari legong, Ibu. Nggih. Cuman di sini nih yang mau kita tanyakan juga supaya pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio lebih tahu tapi terkait teorinya. Nah, tadi kan kita sudah memperhatikan tuh gimana penuangan geraknya ke dalam praktik. Ada ngeliput, bagaimana cara kita ngekes seperti itu nggih. Nah, sekarang kalau dari segi teori kita harus tahu juga menggali seperti apa tari legong itu dalam teorinya. Nah, kemudian dari segi sudut pandang Ibu Rostiti sendiri, bagaimana kita sebagai pelaku seni gitu ya, pelaku seni bahkan penikmat seni itu sendiri pun harus bisa mencintai kesenian tari itu sendiri untuk mengembangkan bahkan menggali gerak dari tari legong itu sendiri dan mungkin dilestarikan untuk kedepannya supaya tidak punah kinten Bu. Artinya ini kan tari legendaris yang masih eksis dan berkembang pesat sampai saat ini. Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya ya adik-adik yang di studio maupun di rumah. Ya tentu ini memang suatu kewajiban kita ya untuk melestarikan dari warisan tradisi budaya kita. Ya salah satunya adalah legong. Untuk melestarikan ini kita tentu secara teori itu kita perlu strategi ya. Yang pertama itu adalah kita harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana sih atau apa sih kebutuhan masyarakat. Contoh misalnya kalau sekarang ada tarian untuk upacara, ada tarian untuk hiburan, ada tarian juga untuk dipentaskan dalam konteks pariwisata dan seterusnya gitu. Dari peluang-peluang itu kita baru sebagai seorang akademisi ini dari peluang-peluang itu baru kita harus berpikir tentang apa nih yang perlu digali, yang perlu dikembangkan untuk mengisi kebutuhan dari masyarakat itu supaya kita tidak mubazir atau tidak rugi membuat sebuah karya. Jadi siapa yang akan memakai karya ini? Oleh sebab itu sebagaimana tadi sudah disinggung oleh sepuh kita ya Ibu Arini bahwa itu sesungguhnya salah satu dari strategi bagaimana kita mengembangkan legong ini. Jadi kita harus tahu sejarah, harus tahu tentang sumber, harus tahu tentang ideologinya, filosofinya, sudah itu terus makna dari tari itu. Supaya apa? Untuk mengembangkannya itu kalau kita tahu maknanya, tahu artinya, kemudian tahu sumber-sumber geraknya yang asli, itu dikembangkan menjadi sebuah produk baru. Dia menjadi sebuah produk baru tetapi memiliki identitas Bali. Oleh sebab itu ini akan lahir karya-karya baru yang bisa disajikan sesuai dengan konteksnya, namun tetap memiliki warna identitas kebudayaan Bali khususnya legong. Ya, jadi istilah kerennya sekarang ini mungkin dia baru tetapi dia ada unsur antiknya, ada unsur uniknya, ada khasnya. Jadi tapi tetap dengan pakemnya betul, gitu nih. Betul. Jadi yang dimainkan di sini barangkali tadi sudah dikemukakan juga. Kita bermain di warna, gitu, bermain di tema, bermain di waktu, kemudian bermain di tata ruang, dan sekarang ada teknologi. Jadi kita juga harus memanfaatkan teknologi itu supaya karya yang kita ini buat adik-adik ini, karya yang kita kembangkan, yang kita lahirkan, yang kita ciptakan ini cepat diadopsi oleh masyarakat yang kita inginkan. Ini untuk siapa nih? Untuk kalangan muda kah? Untuk anak-anak kah? Atau untuk orang dewasa kah? Atau untuk upacara? Barangkali bisa begitu. Sebagaimana sekarang kan banyak sekali kita lihat ada tari-tari kreasi baru khusus untuk upacara. Yang itu juga banyak sekali dikembangkan dari tari pelegongan. Karena tari pelegongan itu memiliki pakem, ya istilahnya itu sudah klasik ya. Estetikanya itu sudah betul-betul dianggap paling tinggi nilainya. Jadi para koreografer itu menciptakan gerak ya bersumber dari tari legong ini untuk menciptakan tari-tari upacara. Tari-tari upacara baru. Jadi dengan demikian
karya-karya yang muncul, karya-karya yang baru, tetapi dia bernuansa khas, bernuansa etnik, bernuansa Bali, tetapi dia secara estetika sesuai dengan kekinian gitu. Ya itu ya Artinya sedikit tetap mengikuti zaman gitu Bung Ye. Betul. Karena kan bukan berarti kalau misalkan kita menari itu harus mengikuti zaman yang dulu aja gitu ya, tapi Betul. tetap mengikuti gerusan seperti Ibu, teknologi bisa dimanfaatkan secara Betul. bijak. Ya. Mungkin dengan teknologi kita bisa melihat di sana dan bisa merekam diri kita dan membagikan ke sosial media. Bagaimana tutorial belajar tari legong salah satunya. Nah, kemudian nih, Kak Rita, Oke. bentar, aku pengen nanya nih sama Ibu yang sedikit. iya silakan Dev. Ibu, saya ingin sedikit bertanya. Saat ini kan banyak munculnya karya-karya baru yang terinspirasi dari legong dan mengatakan bahwa tetap menggunakan pakem-pakem legong. Nah, untuk dari segi iringan itu, aksen-aksen geraknya itu kan seperti semua diisi, berbeda dengan legong. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Ya, pertanyaan yang menarik sekali karena ini memang banyak yang Karena kita saya lihat seperti penasaran. itu. Ya namanya anak muda ya, kita pahami agak emosi ya. Kalau bisa mungkin kita harus tetap berpegang kepada konsep koreografi ya, di mana setiap koreografi itu harus ada dinamika. Kalau istilah Bali itu ada kenyang lempung gitu ya. Terus tari Bali itu terkenal di mana kekuatannya itu kan di ekspresi. Dapat mentetua sebentar. Sudah itu kalau ada gerakan yang memang kita ingin tonjolkan itu diberikan pengulangan. Itu artinya penekanan yang ingin kita berikan kepada penonton supaya itu menjadi identitas dan melekat pada penonton itu sendiri. Jadi kalau bisa itu tidak semua hitungan itu harus diisi dengan gerak, tetapi kita harus bisa bermain dinamika. Karena dengan dinamika kita harapkan penonton itu dia tidak berpaling untuk melihat atau memperhatikan yang lain, tetapi memperhatikan karya dari yang disajikan. Kalau terlalu cepat sekali juga tidak bagus, kalau terlalu lama terus begitu juga tidak bagus. Jadi di sini dalam sebuah koreografi itu ada pakem, ada konsep, ada tata cara yang memang harus dipenuhi oleh setiap koreografi supaya karya itu bisa diterima dan tidak membosankan gitu, sesuai dengan masa kini, konteksnya sesuai, pesannya tersampaikan dan dia tidak melanggar terutama nilai-nilai budaya Estetikanya dan juga. Terima kasih Ibu. Kak Rita bisa dilanjutkan. Biasa ya, Via, jadi menjawab rasa penasaran kita semua. Pasti juga pemirsa di rumah menyimak ini ternyata terjawab sudah gitu ya. Nggak semua harus setiap hitungan kita isi dengan gerakan dan nggak semua juga dari awal kita lambat terus menari gitu Bu ya. Ada artinya di mana angsel-angselnya kita untuk nyeledat, untuk kita tanjak itu harus tepat dan harus kontak juga dengan gamelan Bung ya, setiap tarian itu sangat benar. Ada kenyang lempung. Benar sekali. Poinnya kenyang lempung itu yang harus diperhatikan. Dinamika yang sudah dibahas juga oleh Bu Prof. Rostiti tadi. Dan di sini sedikit nih Bu, kalau seandainya nih kan membahas tentang teorinya nih ke Bung Ye, terkait penelitian, kan ada suatu mahasiswa yang ingin mengkaji terkait tari legong seperti itu. Bagaimana tahapan dari segi penelitian atau riset pengembangan dari tari legong ini sendiri menurut Ibu? Baik, ini juga menarik sekali ya, karena belakangan ini juga adik-adik kita ini tidak hanya tertarik untuk menari dan menirukan tari yang sudah ada, tetapi banyak juga yang tertarik untuk menggali sebelum apa yang ditemukan ini dikembangkan. Jadi menggali tari itu kalau kita tidak tahu metodologi itu memang agak susah, karena tari itu kan namanya kan objek yang hidup ya. Jadi berbeda dengan arkeologi, berbeda. Tetapi tadi sudah dikemukakan, disinggung sedikit sama senior kita Ibu Arini, kita bisa melakukan wawancara dengan para pihak terkait, bisa melakukan penelusuran pustaka dari lontar-lontar, kemudian dari relief-relief yang kita temukan. Dari situ kemudian kita bisa hubung-hubungkan dengan masyarakat yang ada sekarang. Nah, kalau misalnya sudah itu ditemukan, barulah kita
bisa melakukan pengembangan di mana yang tari-tari sekarang itu banyak sekali dikembangkan dari mitos-mitos ya, tari-tari tradisi, tari-tari sakral yang banyak yang sudah punah tetapi akhirnya bisa direkonstruksi kemudian dikembangkan ya, diinovasi menjadi karya tari yang bernuansa baru. Jadi itu yang banyak dilakukan sekarang oleh adik-adik kita. Oleh sebab itu ini menjadi sebuah kemajuan ya, di mana banyak ada temuan-temuan sudah kita bisa cek di di internet ya, di media digital. Sekarang itu hasil penelitian banyak sudah diupload, dimuat dalam media digital, bukan hanya hasil penelitian tetapi juga karya-karya seni adik-adik yang dikembangkan yang berangkat dari hasil penelitian tadi juga sudah banyak dikembangkan, diunggah di media digital itu. Lanjut lagi. Aku pengen nanya lagi nih. Tapi Tanya apa nih? Ke narasumber yang 1, 2, 3. Oke, jadi cap-cap ya. Oke, gimana kalau ke Bu Arini? Boleh deh. Salah satu maestro kita. Ibu Arini, saya ingin sedikit bertanya pada perkembangan kostum dari zamannya Ibu sampai saat ini, bagaimana menurut pandangan Ibu dengan adanya pengembangan kostum, pengembangan warna dari segi glamornya kostum, dengan legong-legong yang baru datang ini, bagaimana menurut pandangan Ibu? Ya, terima kasih. Pada mulanya saat berdirinya legong itu paling susah mencari warna, ya. Bahan kain juga belum ada. Seadanya saat itu, jadi yang masih santong tuh yang agak kuat ininya, tidak lemes seperti sekarang. Itu juga dipakai zaman dulu. Jadi setelah diperada itu bentuknya sudah kaku gitu ya. Tapi begitu dilakukan dan saat menari akan kembali lagi karena kan sudah digoyangkan dengan sering digunakan badannya ya. Jadi paling susah melihat warna apa ini gitu ya. Kita sekarang kan legongnya harus hijau, merah kan itu cerah. Dulu di mana carinya? Saat saya susah sekali mencari warna dan kainnya juga. Sekarang sudah ada pabriknya, sudah banyak ya. Sekarang sudah serba gampang. Tinggal gampang ya, gampang sekali mencari. Dulu kadang-kadang kita ambil dari Singapura ya itu. Terus kain beludru disulam itu sering sekali dipakai sekarang. Dan waktu sudah menjadi pakaian itu menarik juga ya. Kok dulu terkenalnya kan yang legong dari Tabanan, Cina-Cina itu yang punya beludru yang disulam ya. Memang kalau kita pakai itu kurang aman rasanya, kok kadang-kadang ya lapisnya di dalam ya iya juga licin gitu. Jadi saya pernah juga pakai pakaian Singapura itu tahun 61 belum juga ada. Jadi berkembang ini sekarang luar biasa, warna-warnanya itu sudah bermacam-macam, bentuk-bentuk ini ya, simpingnya, ukirannya juga bermacam-macam. Itu berkembang bagi praktisinya yang dalam membuat pakaian kan, ukirannya juga kreatifnya mereka gitu. Menarik banget Kak Mita, terima kasih Ibu. Mungkin kita bisa lanjutkan sekarang kepada audiens supaya lebih menarik nih. Kasih kesempatan ke audiensnya dulu ya, karena tadi agak lesu ya rasanya. Gimana kalau kita tanya dulu, masih semangat nggak pemirsa yang ada di studio? Masih. Yang di rumah jawabnya secara virtual ya, semoga masih semangat juga dan masih stay di kanal YouTube-nya Tari Art Isi dan Pasar. Gimana nih Devi? Kita tanya dulu nih untuk teman-teman yang ada di studio. Ada yang ingin berdiskusi? Silakan diangkat tangannya. Ya, silakan. Bisa maju ke depan berarti ya? Bisa dong. Ada dua orang. Ada dua orang nih Kak Mita. Sekaligus yang mau mengajukan pertanyaan. Oke.
nanti yang akan dijawab langsung oleh salah satu narasumber kita ya dari pertanyaan Niki. Silahkan. Ya. Oke, menghadap ke layar kaca. Iya. Oke, mic-nya Devi. Silahkan menghadap ke depan. Kenalkan, nama saya Tugus dari Adumi Fotografi. Saya ingin bertanya, kan saya sering nonton nih Bu di YouTube sama di TikTok. Nah, saya kan pengen tahu nih Bu, kenapa kok saya lihat tuh gimana ya, jarang Bu lihat cewek nari gitu Bu di Legong tuh, kenapa kok harus cowok gitu? Gitu. Terus yang pertama, saya dengar berita dan di luar sana tuh Legong itu kalau misalkan kalau cewek men tuh nggak boleh pakai baju Legong atau masuk ke pura, ke pura. Nah itu apa ya Bu ya? Maksudnya tuh saya belum ngerti sih paham antara Legong tuh kenapa kok cewek tuh nggak boleh masuk ke pura atau pakaian Legong harus cowok pakai gitu Bu. Itu yang pengen kayak udah penasaran tuh apa sih gitu Bu. Itu. Oke, Ya, segitu kasih, Bu. aja ya. Ya. Dari siapa tadi? Tugas dari Adumi Fotografi. Tugas dari alumni fotografi. Oke, deh, silakan kembali dulu ya dan ditanggapi langsung. Mungkin sekalian dulu satu penanya lagi dari studio. Adakah satu penanya lagi sebelum ditanggapi dari salah satu narasumber kita? Oke, belum ya? Belum ada yang bertanya? Gimana nih Kak Mita? Nggak ada ya? Belum, Nggak ada? belum ada. Belum ada. Nggak ada. Oke deh Niki, mungkin kita akan mencari jawabannya masing-masing ya dari salah satunya. Mungkin kita mulai Dumun Niki dari Budayu Wimban. Iya, terus Niki Bu, kenapa? Nah poinnya kenapa nih Kak penari laki-laki yang identik Niki? Pertanyaannya bagus, ya. Jadi mungkin adik Tugas ya ini, jadi fotografi memang, jadi dia memang pemerhati, tidak fokus pada fotografi saja, tapi dia sudah mulai melihat perkembangan penari itu sendiri ya, khususnya Legong, kenapa harus laki-laki gitu. Mungkin saya sebelum nanti dilanjutkan oleh Ibu nanti menambahkan pengetahuan saya. Penari yang saya kenal dulu atau melihat awal sekali atau mendengar cerita dari orang tua itu memang penari laki-laki yang tampil dulu awalnya. Mungkin ini sudah punya Ibu Arini ya, ini Pak Rini ya. Itu kan penari condong, penarinya condong itu ada laki-laki. Itu beliau punya keluarga paman ya Bu, paman. Itu penarinya. Saya juga mendengar dari orang tua, penari pertama adalah laki-laki. Kenapa? Mungkin krisis waktu itu, krisis penari wanita. Jadi menonjolnya lebih ke laki-laki. Mungkin keterbatasan, mungkin di zamannya belum seperti sekarang, masih mengikuti hak emansipasi. Mungkin terpengaruh itu. Nah, lalu yang kedua, kenapa harus laki-laki? Nah, yang tadi jawabannya itu. Nah, kenapa ini kan sudah laki-laki, bagaimana caranya menarikan perempuan? Ya, itu mereka bergurunya, berlatihnya sangat ketat. Sangat ketat, dan itu menarinya itu tidak sembarang. Mereka itu ada proses. Proses dari penyucian diri, fokus, mencari guru, disiplin. Begitu. Dan itu yang secara umum ya. Nah, itu akan berterus, akan melihat perkembangannya sehingga sampai sekarang pun laki-laki masih eksis menari. Dia tidak bisa kalah. Walaupun itu porsinya perempuan, ya laki-laki juga bisa sekarang menyaingi perempuan. Itulah kebebasan dalam arti masih ada keterbatasan. Nah, yang selanjutnya tadi adik-adik kenapa kalau menari Legong, kalau sudah ada namanya kotor, ya tidak boleh menari atau masuk ke dalam pura. Sudah pasti jelas tidak boleh, karena kita terikat dengan agama ya, tata titik krama ya. Jadi kita punya sorsingih, kita punya hulu hilir. Di Bali itu punya hulu hilir. Jadi
mengutamakan yang di atas, utara, selatan, timur, barat. Itu konsep itu yang tidak boleh lepas. Ya, kita harus hormat. Kita punya hulu, punya masing-masing tempat suci. Nah, jadi kalau kita menari, orang Bali menari, kalau kita tidak bersih, kalau jiwa kita tidak bersih, apalagi badan kita tidak bersih, menari itu tidak ada aura. Yang dibilang taksu itu kita mohon kepada di atas, ya, dan taksu itu pada diri sendiri, harus fokus itu. Nah, memang itu tidak mungkin karena kita ada sesaji. Seperti sekarang ini ada sesaji walaupun sederhana. Kita mohon selalu keselamatan, kita sucikan. Nah, tempatnya juga ini. Kita punya etika. Etika ada, logika ada, estetikanya ada. 3 hal ini penting sekali diketahui kita bersama. Ya, saya sendiri selaku seniman juga ya jadi keluarga seniman begitu, selalu mengutamakan ini. Itu warisan, tidak boleh. Itu sudah warisan, itulah warisan seni dan budaya. Mungkin itu. Mungkin itu Oke, beri tepuk tangan dulu ya. Mungkin yang kita beralih ke Bu Arini menambahkan sedikit nih terkait pertanyaan tadi. Begini sebenarnya sedikit ya yang saya ketahui. Kalau belajar menari legong itu sesudah men itu sudah berhenti. Kalau di rumah saya ya, setelah men ganti lagi yang kan. Saya pikir itu juga bagus ininya, cepat kita punya regenerasi. Saya kan itu karena waktu di yang saya tahu di Pagan itu, Pagan Kelod itu di Pura Prajurit itu saya sampai tahu ininya sampai angkatan keempat. Ya, setelah keempat itu tidak ada lagi yang mau belajar. Jadi ada Nini Wangi, setelah itu Ibu Polok dengan Ibu Ciblun. Begitu sudah dapat main ganti lagi dengan ini dengan Pak Rini, Pak Bu Cawan ini. Mengapa setiap karena ininya gelungannya ditaruh di pura, kalau dia menstruasi itu tidak boleh memakai gelungannya. Jadi cepat-cepat sudah dibikinkan adiknya begitu. Yang besaran menari, yang lain yang tidak pakai gelungan itu. Nah, makanya di waktu itu berkembang juga dari kreasi baru. Artinya kreasi pada zaman itu kan ada namanya Cenderemetu, ya, Bajis Merah, Margapati, itu sudah dipikirkan. Setelah menari legong menari apa? Kalau dia terus tetap menjadi legong itu harus dikembangkan lagi begitu. Jadi dia mengganti dia gitu. Jadi selalu begitu, makanya cepat sekali kan di legong. Ada generasi ya. barunya. Ya, tapi sekarang saya di Banjar Lepas saya pakai sudah dia tamat SMA berhenti. Jadi dia sudah dapat melalui masa-masa kecil dan sampai dewasa sehingga dia bisa menjadi guru, menjadi kakak di Banjarnya itu. Ya, untuk itu saya mengajar adik-adiknya untuk jadi generasi baru lagi ya, kan. Kita yang punya pikiran begitu. Kalau dulu kan cepat sekali diganti. Nah, itu mengapa sih sedang luwung-luwung berhenti kan begini. Apalagi ya. penarinya lagi semangat-semangatnya Ya, mau menarikan Nika. Dia biasanya bukan penarinya semangat enggak. Tapi Saya sudah gini, saya sudah ganti. Dia sudah merasa begitu. Oke, merasa sudah karena tua. dia sudah ada perjanjian. Begitu. Luar biasa faktanya ya, Via. Kita nggak tahu loh pertamanya. Benar sekali, dan karena kembali lagi ke awal Ibu Nge, ini tarian memang sakral Kenten Nge, jadi tidak sembarangan orang bisa menarikan niki, termasuk juga para wanita yang mungkin menstruasi tidak bisa semudah itu untuk menarikan tarian ini Kenten Nge, apalagi memang seperti misalkan dijadikan sampun susunan Kenten Ibu Nge, pasti lebih magis lagi dengan yang dikatakan Ibu Wimba juga, taksu nikah dari atas dan juga dari dalam diri. Benar banget. Bisa dilanjut nih Vi untuk Ibu Prof Ruastiti, gimana pandangannya nih Ibu? Ya, saya menambahkan sedikit dari tadi sudah banyak dikemukakan bahwa ya memang betul pada zaman dahulu itu tidak ada penari perempuan.
saya pikir ini kita harus mengkaji atau melihat dalam perspektif budaya ya. Setiap era itu memiliki nilai kepatutan, memiliki norma, memiliki standarisasi pantas atau tidak gitu. Zaman dahulu itu perempuan kalau menari di atas panggung itu rasanya sudah digolongkan ke tanda kutip ya, kurang baik. Keluar sore atau keluar malam aja sudah tidak bagus. Oleh sebab itu dulu kebanyakan penari-penari itu yang kita lihat adalah laki-laki. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan budaya, pengetahuan masyarakat dan kita semua, belakangan muncul justru terbalik. Penari itu identik dengan perempuan. Laki-laki justru kalau menari dianggap, mohon maaf ya, itu banci gitu ya. Jadi ini namanya budaya. Jadi tapi tidak berlaku untuk semua daerah. Masing-masing daerah memiliki norma, memiliki nilai, memiliki tolok ukur kepatutan atau kepantasan itu yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa kalau misalnya sekarang tidak ada penari laki-laki nggak pantas, ada juga kok misalnya penari baris yang bagus gitu ya. Sudah itu ada penari topeng yang bagus, dia nggak bencong, nggak banci kan gitu ya. Nah ini adalah perkembangan budaya, perkembangan lingkungan, perkembangan pengetahuan kita bersama, baik itu penontonnya maupun dari perkembangan budaya para penarinya itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Barangkali memang betul dulu itu sangat tabu kalau perempuan ditampilkan, apalagi melenggak-lenggok gitu ya. Penari joget aja dulu semua laki-laki gitu. Semua laki-laki. Dan sekarang kayak bahkan sampai saat ini pun sekarang masih kembali kepada tradisi benar dulu ya. Jadi penari joget, lawak itu kan laki-laki sekarang. Karena perempuan barangkali dianggap kurang pantas, kurang etis. Jadi perempuan diibaratkan harus tampilnya cantik gitu ya, harus anggun gitu ya. Itu kembali kepada Desa Kalapatra ya, gitu. Pak, Ya, terima tetapi kasih kita tidak bisa pertanyaannya, menyalahkan bagus. juga kalau sekarang sudah banyak tarian perempuan gitu yang menarikan bunyi. Artinya balik lagi sesuai Desa Kalapatra. Oke deh Devi, dilanjut ya, karena kali ini kita sudah mau di penghujung acara nih. Kali ini bakal ada kuis lagi. Silakan nih, mau ada kuis apa? Kuis apa ya Kak Mita ya? Oke, ini kuis Mungkin terakhir loh ya. karena udah terakhir, kita bisa tanyakan kuisnya ke narasumber. Oke, berarti sekarang lempar kuisnya ke narasumber. Biar lebih menarik, biar lebih menantang kuis. Pasti kayaknya 100 semua jawabannya, Vi. Oke deh, silakan Devi. Mungkin dari Ibu salah satu ada yang ingin memberikan kuis ke audiens agar lebih terpancing lagi jiwanya untuk menggali informasi. Siapa tahu nilainya gede-gede semua nih. Silakan Ibu, mungkin salah satu Niki untuk mengasah kembali daya ingat teman-teman terkait tari legong. Dari terus Bu Ros, nggih. Ibu Ros Titi. Ya, boleh. Saya mau pengen mancing biar adik-adiknya nggak lesu ya. Kira-kira yang adik-adik ketahui di sini tokoh legong di Badung, tokoh legong di Kabupaten Badung, sebutkan. Bisik-bisik, Vi. Apa tuh? Ini kita nih materinya kan legong ini ya. Kita sudah santai ya nih acaranya. Iya, santai. Jadi Relax. lagi mencari-cari jawaban. Tokoh tari legong di Badung, kata Badung. Di Badung. Hayo. Ayo, tokoh tari Tadi legong. sudah di Gianyar, di Sabes, sekarang Oke, Badung ya sekarang. di Badung. Kita keliling Bali Kak Mita. Sambil jalan-jalan ya. Oke, siapa ya teman-teman di studio? Hayo lo. Oke, langsung aja ya. Karena ini vouchernya cuma sisa berapa, Vi? Sisa 2 doang. Sisa 2 aja. Masa sih nggak ada yang mau voucher gratis? Tokoh legong di Kabupaten Badung. Ayo, Kamita. Maestro Legong ya, Maestro Legong Badung. Masa sih nggak ada yang mau voucher make up 500.000 loh dari Mahamuka Makeup Studio sama Eyelash dari Inlash Beauty. Tadi sudah banyak disinggung sama Ibu Arini ya. Salah satunya tokoh legong di Badung.
bisik. Mungkin bisa nawar sama ibunya. Kalau selain di Badung bisa gitu. Tunggu dulu Devi, kayaknya udah mau ada benih-benih penaburan jawaban. Sudah mulai ingin maju tapi takut salah gitu. Iya, jangan takut salah ya. Iya. Pasti di sini karena kita kebetulan ketemu narasumber yang luar biasa, kita minta pertimbangan lagi loh di luasnya. Salah benar tetap dapat voucher loh. Sekali. Yang penting mau maju gitu kan. Ayo loh. Oke, silakan tanda teman-teman. Gimana? Ayo. Ibu. Oke, langsung aja. Oke, langsung maju ke depan. Dan ayo. Ayo loh. Gimana nih Kak Mita? Main maju mundur? Maju mundur. Oke, sudah? Iya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Setelah jalan yang berliku-liku. Semoga ini jawaban yang benar. Ya? Astungkara. Oke, Devi, diberikan mic-nya. Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu ke pemirsa di rumah. Perkenalkan, saya Tia dari Prodi Tari semester 2. Ibu mohon maaf kalau jawabannya salah nih. Salah satu saja. Mungkin yang saya tahu dari si Bang Pak Rindi. Gimana Ibu? Kalau salah, mohon maaf. Gimana Ibu? Dari Ayo loh. si Bang. Dak duk dak duk dak duk. Bu dari wajahnya mengkeret ternyata Mungkin kalau salah saya boleh minta clue lagi, Bu. Mungkin dikasih clue. berikan clue lagi. Saya Oke. Mungkin Bu Prof bisa memberikan clue, Clue. yang lebih menusuk gitu. Denpasar. Ayo loh. Mungkin temannya ada yang mau bantu nggak? Ada yang mau bantu nggak? Lumayan loh ini Bu Prof. Kalau bocoran lain nih ke Bu Prof nggak ada ya? Denpasar. Oh, Denpasar. Denpasar. Yang tadi jawabannya Denpasar. Ah, Denpasar. Yang Badung nih. Yang Tia. Badung. mungkin dioper ke teman yang lain. Oke, silakan untuk hemat waktu juga ya teman-teman. Daripada penasaran, langsung aja ada yang mau coba jawab. Gimana nih? Ada. Ternyata mereka nggak nyerah ya, mau diganti pertanyaan tetap mau jawab yang ini dulu. Atau mau diganti pertanyaannya? Oke, Tuh ganti-ganti dari Bu katanya. Arini, Mungkin dari Ibu Arini. pasti gampang dari Bu Arini. Siapa kenal dengan penari kebiar duduk? Salah satunya. Ya, boleh dari mana? Tapi penari kebiar duduk yang sudah maestro. Membuka wawasan baru nih Kak Mita. Ternyata di luar membicarakan legong, kita juga Supaya lebih fresh, bisa lebih di kebiar fresh. duduk. Ayo lo. Tik tak Oke, tik ternyata tak sampai juga ya Devi. tik tak tik tak. Oke. Masih basic Naik berantai. tangannya. Langsung aja Tuh. maju ke depan. Maju ke teman-teman. Salah nggak apa-apa. Mungkin tadi ada yang udah tahu jawaban penari legong dari Badung, bisa dijawab juga. Kak Mita, mungkin yang dari nonton yang streaming dari rumah bisa. Oke, mungkin bisa dicek untuk panitia, ada komentar di live streaming Tari Artis di Denpasar untuk di kolom komentar atau gimana? Ada live chatnya. Ternyata teman-teman yang di rumah juga berpikir keras. Sebenarnya masih membingungkan. Setelah berputar-putar dengan legong, Kak Mita. Tari kebiar duduk ya kali ini. Sudah mulai dapat nih jawabannya. Masih berdiskusi. Tuh. Jangan sampai berantem. Oke,
Seniman tari nggak boleh lupa sama penari-penari bagus-bagus ya. Generasi muda gitu ya. Iya. Tetap mengingat terus melestarikan seni tradisi khususnya tari. Mike. Oke, sudah ada ya? Ayo silakan. Ayo, langsung aja maju ke depan. Ayo. Hayo, kasih tepuk tangan dulu deh. Baik, selamat sore Bu. Perkenalkan, nama saya Komang Asimka dari Prodi Tari semester 2. Salah satu penari kedai duduk yang saya ketahui itu Bu Saji Langsing. Gimana? Ya. Ya. Tunggu dulu Devi. Yang jawab ini kan cowok ya, berarti ini dapat eyelash extension juga dong ya. Gimana nih teman-teman? Sebelum closing, gimana? Mungkin eyelashnya dikasih, voucher eyelashnya dikasih ke ibunya. Dikasih pacar. Dikasih pacarnya, Kak Mita pacarnya. Kasih pacar yang utama. Oke deh, silakan Vi dikasih aja. Jangan lupa eyelash ya. Untuk teman kita yang ada di studio. Oke deh, mungkin satu pertanyaan yang belum terjawab ini ya Bu ya, bisa dijawab langsung aja Bu, poin sebelum kita closing. Salah satu penari legong yang di Badung nih kan? Siapa tuh? Ayo. Idolanya siapa? Oke, langsung aja nih ke Ibu sebelum kita closing. Udah yuk aja jawab nih. Pakai dikit Bu. Oh itu. Oke. Karena pada penasaran jadi dijawab aja gitu nih. Kalau berbicara penari legong di Badung sebelum dipecah ya, penari ini. Kalau dulu kan masih Badung belum ada Kodia. Belum ada Kodia. Ya, sekarang kita berbicara Badung sebelum dipecah Kodia dulu. Ya tetapi Bu Ari ini penari. Ya. Dia orang ibunya semuanya multi talent. Bisa menabuh, bisa menari legong, bisa juga vokal. Ya. Nah, sekarang di Kodia juga karena di pecahan Badung, kalau di penari masih ada di Badung ada Ibu Susilawati. Iya. Dan bukan mempromosikan diri, dan saya yang ingin melanjutkan beliau-beliau ini. Terima kasih. Jawabannya ternyata ada di depan kita. Di depan. Oke, teman-teman pemirsa di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio, gak kerasa ya Vi, 1 jam sudah kita menemani pemirsa di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio. Kurang Sebelum lebih- kita closing, masih semangat nggak? Masih. Gimana Vi? Kurang lebih selama 1 jam ini kita banyak banget ya dapat menggali ilmu dari acara Triwikrama ini dan sangat bermanfaat bagi teman-teman di sini dan semuanya. Iya, pastinya ini bermanfaat sekali untuk teman-teman ya yang melanjutkan studinya di ISI Denpasar khususnya di jurusan tari. Selain teori, kita juga mendalami praktek khususnya juga seni tari di tari legong juga. Oke deh, pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio, dan Tri Paramita dan Saya Ayu Devi. pamit undur diri dan semoga kita bisa berjumpa di acara Triwikrama yang berikutnya. Terima kasih juga untuk ketiga narasumber yang telah rekan hadir ya, rekan-rekan yang hadir di sini yang bersedia menyaksikan dan juga pemirsa di rumah yang masih bergabung di kanal YouTube Tari Art ISI Denpasar. Akhir kata kita ucapkan terima kasih dan Sampai jumpa. Ya,